Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya dan video kalian utama. Kali ini saya akan membuat video buat saya, yaitu matkulnya Civic Education. Di sini saya akan membahas pemerintahan Orde Baru terhadap kaum buruh. Nah, pemerintahan Orde Baru ini terhadap kaum buruh sangatlah represif dan dirancang untuk mendukung pembangunan ekonomi dan mengindahkan hak-hak buruh. Nah, sebelum ke materi lebih lanjut, berikut adalah poin-poin penting dari kebijakan tersebut. Pembatasan kebebasan terserikat pemerintah hanya mengakui satu serikat buruh, yaitu SPSI. SPSI sendiri adalah singkatan dari Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yaitu organisasi yang didirikan untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak bekerja. SPSI merupakan organisasi terbesar di Indonesia yang keberadaannya telah ditetapkan dan dilindungi oleh undang-undang. Serikat buruh lain dianggap ilegal. Jadi selain SPSI ini, serikat buruh yang lainnya dianggap ilegal pada masa Orde Baru tersebut. Dan yang kedua ini adalah upah yang rendah dan jam kerja yang panjang, di mana kondisi kerja para buruh ini buruk dengan upah yang rendah tetapi jam kerja yang panjang. Nah, tidak memenuhi apa dari upah yang dikasih oleh buruh tersebut. Nah, yang ketiga ini hubungan industrial Pancasila HIP. Nah, yang ketiga ini adalah hubungan industrial Pancasila atau disebut HIP. Konsep HIP yang dibentuk pemerintah justru dimanfaatkan untuk membungkam para buruh dan menguntungkan para pengusaha. Jadi masukan-masukan buruh ini tidak didengarkan oleh hubungan industrial Pancasila itu, ataupun tidak didengarkan oleh oleh pemerintahan pada masa itu. Jadi yang hanya didengarkan omongan-omongannya atau pendapat-pendapat itu adalah para pengusaha. Nah, yang keempat ini adalah intervensi militer. Militer sering ikut campur dalam pemerintahan. Antara buruh dan pengusaha selalu memihak pengusaha dan menggunakan kekerasan untuk menekan para buruh itu. Jadinya para militer ini atau intervensi militer ini tetap mereka ini tidak memihak kepada para buruh, tetapi memihak kepada para pengusaha. Nah, daftar dari kebijakan ini sangat buruk bagi kaum buruh. Nah, dampak kebijakan ini sangatlah buruk bagi kaum buruh. Yang pertama itu ada pelanggaran hak asasi manusia atau disebut HAM, dan yang kedua ini adalah ketimpangan sosial. Nah, yang pertama ini yang kita bahas yaitu pelanggaran hak asasi manusia atau HAM. Banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi seperti penculikan, pembunuhan, dan intimidasi terhadap buruh yang kritik. Yang kedua ini ketimpangan sosial. Kebijakan ini memperlebar jurang antara kaya dan si miskin, serta kuat mendominasi pengusaha. Nah, secara keseluruhan, kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap kaum buruh sangat tidak adil dan menindas. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi yang dilakukan pada masa Orde Baru lebih mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, yaitu seperti contohnya pengusaha, atau mengabaikan hak-hak serta kesejahteraan kaum buruh. Contoh kasus yang ada pada saat itu yaitu seperti contoh kasusnya Marsina. Marsina ini merupakan seorang buruh perempuan yang dibunuh setelah melakukan aksi demo menuntut kenaikan upah. Adalah salah satu contoh nyata dari represi yang dialami oleh kaum buruh pada masa Orde Baru. Nah, Marsina ini merupakan buruh di PT Catur Putra Surya atau CPS, sebuah pabrik pembuat jam yang berada di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Semasa hidup Marsina dikenal vokal menyuarakan hak-hak kaum buruh. Perjuangan Marsina pun terpaksa terhenti setelah ia diculik,